Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana gula yang kita berikan di adonan odading atau roti goreng ini ya teman-teman. Nah jadi teman-teman ya, di dalam setiap kita membuat odading ini ya teman, tentunya kita mengenal dua gula yang nantinya itu fungsinya akan berbeda ya teman-teman. Nah jadi sebenarnya eh, dengan memakai gula halus itu sendiri ya teman-teman. Gula halus itu kan sebenarnya bahan itu adalah dari gula pasir sendiri seperti itu yang sudah digiling. Jadi nanti mempunyai fungsi yang berbeda, peranan yang berbeda ketika nanti kita memproses atau menggoreng odading itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau gula pasir tentunya itu fungsinya langsung itu di adonan. Jadi ketika kita membuat adonan, tentunya ini sekalian untuk dicampurkan seperti itu. Nah, fungsinya untuk memaniskan adonan utama kita ya teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi kalau gula halus sendiri kita buat adonan terpisah, kemudian itu berfungsi ya pertama sama halnya seperti gula pasir yang kita berikan di adonan sendiri, yaitu sebagai bahan penambah cita rasa ya, manis ya terutama seperti itu. Nah kemudian kalau gula halus sendiri atau yang kita buat gula tengah mempunyai dua peran ya, dua peran fungsi. Yang pertama adalah sebagai penambah manis sendiri sama penguat manis, karena mungkin kalau untuk adonan sendiri mungkin kita memberinya kurang maksimal, mungkin kan bisa ditambah dengan gula halus tersebut yang dijadikan gula tengah, bisa menambah rasa cita manis tadi seperti itu. Dan fungsi yang kedua untuk gula tengah sendiri ya teman-teman, tentunya itu adalah untuk memisahkan ya, artinya ketika kita menggoreng odading itu nantinya bisa terbelah menjadi dua kan seperti itu. Dan teman-teman mungkin sudah paham ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah lama artinya menyimak channel-channel kami ya teman-teman, ataupun melihat di pedagang-pedagang lain seperti itu. Jadi fungsi dari gula halus gula pasir dan gula halus tersebut, walaupun sekali lagi ya teman-teman bahannya itu sama, artinya semua bersumber dari gula pasir seperti ini. Gula halus itu adalah bahan yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, dalam setiap pemberian gula tentunya kan kita punya resep ya teman-teman, yang ataupun takaran yang harus kita berikan agar rasa itu sesuai dengan keinginan pelanggan atau sesuai dengan rasa yang khas untuk roti goreng ini sendiri ataupun odading. Nah kira-kira teman-teman bagaimana caranya kita untuk memberikan takaran yang pas itu? Nah seperti ini teman-teman. Dalam tutorial sebelumnya teman-teman kita sudah memberikan bahwa kalau kita itu bandingannya teman-teman, dari dulu itu saya membandingkan ketika kita membuat 5 kilo tepung terigu ataupun bahan untuk adonan ini 5 kilo, saya itu biasa menggunakan 1 kilo gula pasir kan seperti itu. Tetapi sebenarnya teman-teman itu juga sudah sangat manis, karena apa? Selain gula ini tadi, selain gula pasir sendiri, kita kan sudah menambahkan gula tengah pada lapisan ya, lapisan ketika kita menumpuk atau meratakan saat meratakan adonan odading atau roti goreng itu sendiri. Nah jadi ketika teman-teman merasakan itu kurang lebih terlalu manis, bisa dikurangin. Jadi tidak harus istilahnya kita mengikuti, artinya mengikuti apa yang saya berikan seperti ini, tapi bagaimana cita rasa dari teman-teman semua dan pelanggan di situ ya sebenarnya. Karena banyak juga yang memakai takaran dengan 6:1 seperti itu. Tapi kalau lebih manis lagi ya menurut saya memang 5:1 tersebut kan seperti itu, karena itu rasanya sudah, menurut saya udah pas ya teman-teman. Tapi kalau memang itu masih kemasan, karena kita kadang-kadang itu pengaruh, karena gini teman-teman, setiap kita membuat gula tengah itu kan, ataupun setiap teman-teman menumpuk adonan seperti itu, menumpuk adonan ketika akan digoreng itu kan, itu kadang-kadang gula tengah itu mungkin ukurannya kan mungkin ada yang tipis, ada yang tebal. Nah di situ juga akan sangat mempengaruhi rasa, sehingga rasa manis itu terlalu kental kan seperti itu teman-teman. Nah jadi teman-teman semua, dalam pemberian gula pasir ini yang saya sebutkan tadi, 5:1, artinya 5 kilo banding 1. Nah jadi teman-teman ketika akan membuat itu hanya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo,
kita sudah bisa mengukurnya teman. Kalau 3 kilo berarti kan itu adalah 6 on atau 600 gram ya teman, seperti itu. Nah, untuk uji coba ketika teman-teman ingin membuat odading ini, ya berarti kalau 1 kilo kita menggunakan 200 gram atau 2 on ya teman-teman. Itu sudah sangat baik sekali ya teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk gula tengahnya ya teman-teman. Jadi kalau gula tengah sendiri itu memang ukuran standarnya ya teman-teman, hanya kebiasaan, karena biasanya kalau membuat itu kan tergantung tadi tipis tebalnya itu, seperti itu teman-teman. Nah kalau saya pribadi biasanya tuh kalau membuat, umpamanya kita membuat ini 5 kilo ataupun 6 kilo adonan seperti ini ya teman, 5 kilo seperti ini, saya membuat gula halusnya itu ataupun gula tengah itu saya membuat 1 kilo, tetapi itu sisa ya teman-teman, gula sisa, kemudian bisa kita pakai buat besoknya. Jadi untuk standar ukurannya itu memang kalau umpamanya kita paksakan harus umpamanya 1:1 umpamanya, kita membuat tepung terigu 6 kilo pokoknya, bahan 6 kilo kita buat 6 on, ataupun 5 kilo kita buat gula halusnya itu atau gula tengah itu 5,5 kilo, itu sudah bisa ya teman-teman. Kita paksakan dengan tipis seperti itu bisa, tetapi untuk amannya kita lebih baik membuat gula tengah itu di atas ukuran, artinya standar yang harus dibuat kan, seperti itu. Karena saya katakan tadi ketika kita membuat 5 kilo kan seperti itu, 5 kilo adonan, kita membuat gula halus ataupun gula tengah itu dengan 1 kilo, itu jelas lebih ya teman-teman. Jadi bisa pakai buat besok. Tapi kalau teman-teman ingin ngepas press, artinya pas ngepasin ukur standarnya, itu nanti teman-teman bikin 5 kilo adonan seperti itu. Kalau dipaksakan bisa teman-teman setengah kilo untuk gula halus ataupun gula tengah ya teman-teman. Jadi itu bisa saja dilakukan seperti itu. Tapi nanti dampaknya, resikonya ketika kita ingin melebarkan adonan itu terlalu tipis dan berisiko juga buat kita. Lebih baik kita membuat gula tengah itu ya teman-teman, itu dilebihkan, karena jangan khawatir, karena gula tengah itu masih bisa dipakai untuk besoknya kan, seperti itu. Jadi kalau kita membuat bahan-bahan yang kira-kira memang tidak masih bisa dipakai berikutnya, lebih baik kita lebihkan teman-teman, karena kalau gula halus sendiri ataupun gula tengah ini bisa dipakai untuk beberapa hari ke depan, jadi tidak perlu khawatir membuat lebih itu tidak masalah. Nah tapi kalau gula seperti ini, gula pasirnya teman-teman, karena ini melekat pada adonan, ya itu memang harus sesuai dengan takaran yang kita inginkan ya teman-teman. Nah seperti itu tentang pemberian gula pasir dan gula halus ataupun gula tengah yang ada di odading atau cakwe. Nah jadi itu sedikit sharing kita ya teman-teman tentang pemberian gula pasir ini di adonan odading, dan kemudian penjelasan saya tentang pembuatan ukuran untuk membandingkan ketika membuat adonan dan membuat gula halus ataupun gula tengah yang kita letakkan nanti di lapisan odading itu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.